dampak yang sisi yang lainnya tadi terkait dengan kemacetan, Iya kemudian betul. terkait dengan populasi, ya kan, populasi udara dan sebagainya. Sehingga Kota Bekasi kedepannya harus menyeimbangkan, ya kan, Hmm. menyeimbangkan antara jumlah penduduk, urbanisasi, ya kan, dengan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lovers, jumpa lagi bersama saya Lesi Maulida dalam program Ada Parliamentarian. Untuk kali ini menarik sekali karena kita bahas mengenai salah satu permasalahan yang sadar atau tidak, hari ini permasalahan mengenai lingkungan hidup itu sudah lagi bukan perkara yang main-main gitu ya, tapi perlu diseriusi karena ini berdampak oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi. Dan kita sebagai Ada lovers paling setia ini wajib banget untuk mendiskusikan ini kira-kira apa ya yang lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kota Bekasi. Dan tentunya dalam hal ini saya sudah mengundang ya Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bang Alimuddin SPDI MSI. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap ceria. Luar biasa. Auranya pol sekali Bang Alim. Siap. Bang Alim, tadi saya sempat lihat nih Bang Alim didatengin sama dua perempuan cantik, itu siapa Bang Alim? Tadi sebelum di sini ada dari mahasiswa Siliwangi Tasik. Oh, Tasik. Beliau mau skripsi semester 8 ya kan, terkait dengan tata kelola pemerintahan Kota Bekasi. Berikut sama lingkungan juga. Jadi banyak hal ya yang perlu saya kasih input edukasi ke mereka. Oh, luar biasa sekali Bang Alim. Pertama terkait dengan IKU, indikator kinerja utama Kota Bekasi, yang itu menjadi satu acuan kami untuk evaluasi supaya pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa untuk diperbaiki, bisa untuk maju. Artinya Kota Bekasi hari ini juga sudah dilirik ya menjadi salah satu studi fokusnya mahasiswa untuk menuju proses skripsi gitu ya. Betul. Karya Banyak luar biasa. Alhamdulillah banyak. Oh, sudah banyak. Mahasiswa selalu minta konsultasi terkait dengan persyaratan untuk kelengkapan skripsi mereka terkait dengan kajian-kajian yang ada di Kota Bekasi dengan berbagai hal yang mereka pertanyakan. Sebetulnya paling penting, poin paling penting itu Bang Alim adalah mudahnya mahasiswa untuk bisa koordinasi langsung dengan anggota DPR, itu yang paling penting sih Bang. Iya, itu sudah menjadi kewajiban kami. Oh, keren ya kan? sekali. Bahwasanya anggota dewan itu adalah pelayan publik, pelayan masyarakat, dan kita siap kapanpun ketika masyarakat meminta untuk berkonsultasi, termasuk mahasiswa, kita harus Oke, keren banget nih Ada lovers ya. Luar biasa. Bang Alim, karena topik kita hari ini di Ada Parliamentarian ngomongin masalah lingkungan hidup di Kota Bekasi. Karena kan memang rumornya gitu ya, penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup ini setiap tahun selalu digelorakan, ya kan. Proyek pembangunan juga selalu dibangun setiap tahunnya. Tapi masalah lingkungan hidup kok rasa-rasanya tidak teratasi secara maksimal gitu. Kira-kira kita mau ngobrol santai masalah ini ya Bang ya. Di awal saya pengen tanya nih Bang, lingkungan hidup versi lingkungan dikatakan hidup menurut Bang Alim itu apa sih Bang? Bicara tentang lingkungan hidup, kita hidup ini ada di lingkungan hidup. Ya kan? Iya. Tentu saja ini menjadi satu kewajiban kita semuanya, termasuk kewajiban kami, kewajiban saya sebagai pelayan masyarakat untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah kepada konsen kami terkait dengan lingkungan hidup. Karena bagaimanapun bahwasanya kita harus bisa memakmurkan dunia ini supaya penghuni-penghuni yang ada di muka bumi ini mereka merasa nyaman, aman, tenang,
kemudian juga Oke, happy. artinya goals dari lingkungan hidup tuh ketika masyarakat merasa aman, Ya, nyaman, tenang, happy, bahagia ya, gitu ya. bahagia, Oke. tidak ada keluh kesah terkait Oke. dengan di lingkungan. Kalau lingkungan mati, nah itu lingkungan mati gimana maksudnya? Karena kalau ada lingkungan hidup pasti ada lingkungan mati ya, ada lovers ya. Nah, versi lingkungan mati menurut Bang Alim itu apa sih, Bang? Lingkungan mati adalah lingkungan yang tidak punya Kenyamanan, ya kan, dia gersang, ya kan, kemudian terjadinya hiruk pikuk yang tidak menentu, Oke. ya kan, bisa stres dan sebagainya, dan hal itu kan kita harus hindari. Iya. Bagaimana kita melakukan supaya kita memiliki lingkungan hidup yang nyaman. Iya. Goalsnya tadi lagi ya, ukuran lingkungan hidup dan lingkungan mati. Oke, pemirsa TVNU, dari dua narasi mengenai lingkungan hidup dan lingkungan mati, kira-kira Kota Bekasi berada di narasi yang mana ya? Hidupkah atau matikah? Wah. Oke, ini jawabannya setelah hasil diskusi kita tentunya ya akan menyimpulkan Bekasi berada dalam kategori lingkungan yang hidup atau lingkungan yang mati. Oke. Ngomong-ngomong mengenai lingkungan hidup di Kota Bekasi ya Bang ya. Menurut Abang lingkungan paling strategis di Kota Bekasi nih itu daerah mana Bang? Lingkungan hidup ya? Di Kota Bekasi. Lingkungan yang paling hidup di Kota Bekasi itu? Lingkungan yang paling hidup di Kota Bekasi ada dulu di 12 kecamatan. Oh, semuanya dong? Ya semua. Karena itulah menjadi kewajiban dan barometer kewajiban pemerintah untuk menghidupkan di 12 kecamatan. Seperti itu. Tapi nggak ada tapi. Tapi ada pengecualian. Kita harus fokus kepada lingkungan yang memiliki dampak kepada masyarakat. Karena Kota Bekasi ini kan kota yang menjadi kota metropolitan, bahkan sudah terkenal sedunia. Iya betul. Planet lain Bang. Iya kan. Terkenalnya dengan apa? Dengan adanya Bantar Gebang. Iya betul. Ini yang menarik, ya kan? Ini yang menarik bahwasanya untuk Bantar Gebang ini kan ada 2 tempat pembuangan sampah. Yang pertama adalah milik Kota Bekasi, yaitu TPA Sumur Batu. Yang keduanya adalah milik DKI atau yang disebut dengan TPST Bantar Gebang. Yeah. Dan ini berbicara tentang lingkungan hidup, ini tentu menjadi konsen kami untuk supaya keberadaan sampah ini tidak memberikan dampak kepada lingkungan. Siklus kehidupan ini kan memang harus kita jadikan sebagai pembelajaran dan edukasi. Bahwasanya sekian tahun pengelolaan sampah untuk kita bisa memberikan kenyamanan, ketenangan kepada masyarakat, ini perlu terus untuk kita evaluasi. Oke. Suplai sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu dari mana saja Bang? Suplai sampah yang untuk TPST Bantar Gebang kan suplai sampahnya DKI. Oh DKI. Nah khusus untuk masyarakat Kota Bekasi pembuangan akhirnya yaitu di TPA Sumur Batu, di mana penghasil dari sampah sekota Bekasi perharinya itu adalah 800 ton. Banyak juga ya? 800 ton. Dan setiap tahunnya APBD Kota Bekasi itu harus mengalokasikan minimal 2 hektar untuk perluasan TPA Sumur Batu. Ini memerlukan satu anggaran yang cukup besar terkait dengan pengelolaan. Di satu sisi dengan keberadaan TPA Sumur Batu yang sampai saat ini, sekali lagi, yang sampai saat ini kita belum memiliki pengelolaan sampah yang terpadu. Iya ya betul. Kan? Nah, efektif nggak Bang kira-kira kalau memang ada selalu perluasan lahan di Sumur Batu ini untuk sampah, tapi sampah setiap hari akan terus meningkat tadi ya? Sebetulnya yang sekarang berjalan yang dilakukan oleh pemerintah ini perlu untuk ada improvement, perlu ada perbaikan, ya kan? Karena yang sekarang berjalan itu pemerintah mengangkut sampah langsung dari sumber, yaitu sampah rumah tangga, ya kan, langsung dibuang ke TPA Sumur Batu. Nah, seharusnya kan harus ada step by step, ya kan? Atau kalau saya melihat sih setiap kelurahan itu harus ada TPST,
ya kan? TPST pengelolaan sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu. Ya, tepat Nah, pengelolaan sampah terpadu. Sehingga yang dibuang ke TPA itulah sisa-sisa setelah sampah perkelurahan itu dikelola oleh masyarakat. Nah, Sehingga artinya tidak menumpuk. ya, tapi masih ada PR juga, bagaimana masyarakat bisa mampu mengelola itu kan juga butuh pelatihan ya Bang ya, itu kira-kira ya. butuh pelatihan, Mm-mm. butuh pembinaan dari dinas terkait. Siapa Iya. dinas terkait? Adalah dinas LH. Iya, iya. Dan kemarin kita lihat di publik bahwasanya PJ Wali Kota, ya kan? PJ Wali Kota sudah membatalkan pemenang tender untuk pengelolaan sampah berbasiskan energi listrik. Oh, membatalkan. Membatalkan. Oke, ini menarik nih, Ya kan? sebelum kita bahas bagaimana PJ ini membatalkan kerjasama pengelolaan sampah menjadi listrik ini Ya, gitu ya. betul. Tapi teman-teman ada lovers boleh dong itu dulu ya, subscribe dulu yang belum subscribe nih, sudah Siap. nonton channel ini, yang belum like silakan like, share sebanyak-banyaknya. Karena ini topiknya menarik banget nih, kita ngomongin sampah, ngomongin lingkungan hidup di masyarakat Kota Bekasi. Jadi ini sangat berdampak untuk keharmonisan, kenyamanan masyarakat Kota Bekasi. Jadi perlu banget ya atensi dari semua pihak tentunya ya kan Bang ya. Ngomongin tadi masalah proyek pembatalan. Siap. Pembatalan dari Pak PJ kerjasama mengenai sampah menjadikan tenaga listrik ya. Kira-kira dampaknya seperti apa Bang ketika proyek ini dibatalkan? Dampaknya pengelolaan sampah akan begini-begini terus, sehingga tidak ada impact. Tentu yang kita perlu evaluasi, kenapa pembatalan itu terjadi setelah ada pemenang tender. Nah, setelah dikaji, ya kan, hasil daripada pelaksana tender tersebut, nah, ini memang tidak sesuai dari Kemendagri dengan perwal yang ada, ya kan? Dengan perwal yang ada. Kenapa memangnya? Kenapa memangnya? Salah satu yang saya ketahui, ya kan, bahwasanya di peraturan Kemendagri ini ketika menyangkut masalah hajat hidup orang banyak itu harus mengetahui DPRD setempat atau dalam ini DPRD Kota Bekasi. Nah, dalam pelaksanaan tender dari awal sampai pelaksanaan kami atas nama wakil rakyat tidak pernah diajak untuk berbicara membahas terkait dengan pelaksanaan teknis pelaksanaan tender. Serius Ini, Bang? Abang nggak diajak? serius. Kesian Ya banget kan? sih jadi anggota dewan Padahal nggak itu diajak. Kemendagrinya ada. Nah, ini salah satu Okay. salah satu dari unsur penyebabnya. Lain halnya mungkin bisa dikaji kembali. Oke, pertanyaan saya sederhana, Abang bagaimana perasaannya ketika tidak terlibatkan dalam proyek ini, Bang? Ya sangat menyayangkan. Artinya gini, dalam penyelenggaraan pemerintah ini kan harus ada kolaborasi sinergi antara eksekutif dengan legislatif, betul, ya betul. Kan? Karena diandung dalam Undang-Undang Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 bahwasanya wakil rakyat itu adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Bekasi bersama dengan eksekutif, sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dilibatkan. Seperti itu. Sebetulnya secara teknis kami setuju, ya kan? Karena paparan daripada pelaksana teknis tender ini memaparkan bahwasanya dengan adanya pengelolaan sampah berbasiskan energi listrik ini, kedepannya tumpukan gunung sampah di Sumur Batu insya Allah akan hilang. Iya. Ya kan? Secara esensial ini sangat dinantikan lah dampaknya ya. Oke. Ini sangat dinantikan, ya kan? Sehingga insya Allah kedepannya lah Kota Bekasi harus lebih maju lagi, ya kan? Menyangkut terkait dengan pengelolaan sampah ya, oke. Berbasiskan ramah lingkungan. Berbasiskan ramah lingkungan. Nah, saya bermimpi mempunyai program untuk pengelolaan sampah berbasiskan lingkungan. Tadi ada TPST per kelurahan. Nah, supaya apa? Supaya ada filterisasi sampah dari warga sampai ditampung dulu ke tingkat kelurahan, baru sisa dari kelurahan tersebut di pembuangan akhirnya ya. Yang permasalahannya tidak lain adalah kita kesulitan untuk mencari lahan di setiap kelurahan. Nah, ini ada kendala. Adapun tadi sangat setuju secara teknis, tapi terkait dengan prosesnya inilah yang sangat disayangkan. Prosesnya yang sangat disayangkan, sehingga ini menjadi satu pembelajaran khususnya pemerintah Kota Bekasi terkait dengan tata kelola, ya kan?
tata kelola perencanaan program dan sebagainya harus sesuai dengan aturan, ya kan? Harus sesuai dengan aturan yang menjadi payung hukum pijakan pegangan Arah gerak ke depannya ya. arahan gerak untuk melaksanakan program-program pemerintahan. Alhamdulillahnya pemirsa The Lovers, Bang Alim ini masuk ya dalam periode DPRD selanjutnya, sehingga mungkin yang tadi kita harapkan bagaimana abang membangun tata ruang yang lebih baik, tata pengelolaan lingkungan yang lebih baik gitu maksudnya ya. Ini bisa sinergiskan ke depan gitu bang, dilakukan kembali gitu ke depan. Nah pemirsa The Lovers boleh ya. Lagi-lagi aku mengajak semuanya untuk tonton sampai habis, like, comment, subscribe, jangan lupa follow semua situs medianya, ada Production Official. Oke, Bang Alim, jumlah penduduk Kota Bekasi dari survei itu di 2020 sih ya, itu kan ada 2,54 juta. Mungkin ini juga akan meningkat data ini, karena data 2024 dari 2020 kan 4 tahun akan mungkin meningkat gitu ya. Nah, banyaknya dari jumlah jiwa yang ada di Bekasi, tentu kan ini mempengaruhi sekali dari pengelolaan lingkungan hidup. Yang saya temui selain ngomongin tadi sampah, yang mana abang saya sempat sampaikan bahwa sampah di Bantar Gebang tuh lebih banyak sampah rumah tangga. Tadi abang ngomong kayak gitu kan. Ya tentu karena jiwanya juga banyak, 2,5 juta. Ya kan 2020. Selain itu bang, ngomongin polusi, kemacetan, infrastruktur. Nah pertanyaan saya, apakah ini berdampak dengan jiwa yang terus meningkat di Kota Bekasi? Adakah aturannya yang mengatur ini semua atau bagaimana bang? Baik, tentu dengan populasi jumlah penduduk di Kota Bekasi yang sekian tahun terus meningkat, ini akan berbanding lurus kepada dampak lingkungan, Mbak. Ya kan? Berbanding lurus itu secara otomatis. Sehingga salah satu yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana menyikapi perkembangan pemukiman yang sangat tinggi, ya kan? Yang sangat tinggi. Dampak yang sisi yang lainnya tadi terkait dengan kemacetan, kemudian terkait dengan populasi, ya kan? Populasi udara dan sebagainya. Sehingga Kota Bekasi kedepannya harus menyeimbangkan, ya kan? Menyeimbangkan antara jumlah penduduk urbanisasi, ya kan, dengan pembangunan. Artinya pembangunan infrastruktur harus menyelaraskan, menyeimbangkan dengan keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan, ya kan. Ini perlu effort kerja yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan dan solusi dampak dari populasi jumlah penduduk Kota Bekasi yang sekian tahunnya selalu meningkat, bahkan hasil BPS di tahun 2020 itu mencapai 2,5 juta, ya kan? 2,5 juta. Ini kan sangat luar biasa, ya kan? Kota Bekasi ini adalah kota yang padat. Betul, ya kan? betul. Ada nggak sih bang aturan yang menetapkan itu bang? Aturan kayak penyeimbang itu? Dari jumlah jiwa mungkin gitu kan. Kalau aturan itu tidak ada ya kan. Artinya siapapun warga bangsa Indonesia punya hak untuk menempati dan tempat tinggal dimanapun saja. Ya. Tinggal bagaimana kita mengatur, ya kan. Mengatur populasi. Karena kan ada lovers gitu ya. Kalau di Kota Bekasi ini dia hetero ya bang ya. Kemudian banyak orang-orang yang merantau di Kota Bekasi, ya kan, dari mana aja ke Kota Bekasi, bermukim di sini gitu ya, bekerja di sini, berproses untuk hidup di sini. Artinya kan begitupun ditambah dengan masyarakat lokal. Artinya dia selalu menambah peningkatan bukan hanya dari masyarakat lokal tapi juga masyarakat urban, pendatang gitu kan. Nah, karena tadi sampaikan oleh Bang Alim, ternyata tidak ada kebijakan-kebijakan berapa masyarakat urban yang harus diterima di Kota Bekasi, berapa masyarakat yang harus dibudidayakan tuh nggak ada gitu Bang ya? Tidak ada hal itu. Ini tantangan yang perlu banget ya. Untuk ditertibkan adalah tentang pengelolaan pemerintahan terkait dengan urbanisasi. Mungkin Dinas Dukcapil ini yang menjadi satu perhatian concern terhadap masyarakat menjadi pendatang di sini. Yang keduanya terkait dengan dampaknya, ya kan. Nah, dampaknya jelas ini akan berpengaruh kepada kemacetan ya, di mana program pemerintah ini ke depan bahkan yang sudah berjalan dan akan ke depannya ini, yaitu kita akan melakukan supaya menghindari kemacetan ada pembangunan flyover dan underpass, ya kan. Pembangunan flyover dan underpass. Yang sudah kita lakukan adalah misalkan underpass yang ada di Bulak Kapal
dan masih banyak lagi titik-titik yang menjadi kerawanan macet yang kedepannya kita akan mendorong supaya adanya pembangunan flyover. Misalkan di stasiun Bekasi ya. Ya. Nah, itu kan perlu itu di sana. Kemudian yang keduanya kita juga akan mengoptimalkan terkait dengan TOD, ya kan? Apa itu, Bang? TOD itu pengelolaan kawasan lintasan terminal. Oke. Ya, contohnya tidak lain adalah di LRT Revo. Nah, di LRT Revo di Pekayon, ya kan? Itu menjadi satu proyek standarisasi untuk pengelolaan kawasan sehingga transit masyarakat ini tidak menumpuk di satu tempat, ya kan? Sehingga penyebarannya itu merata di beberapa titik kerumunan masyarakat, ya kan? Oke, Bang, ini ngomongin tadi ya, masuknya dalam rancangan tata kelola ya untuk mengurangi kemacetan. Selanjutnya mengenai polusi, ini kan juga sangat berkaitan dengan kemacetan, Bang. Yeah. Semakin banyak warga, 2,5 juta secara data 2020 menggunakan sepeda listrik gaji satu orang. Berarti 2,5 juta. 2,5 juta ya. Iya kan, setiap harinya polusi yang kita hirup yang ada di Kota Bekasi, Bang. Belum lagi orang-orang yang lewat di Kota Bekasi, yang belanja di Kota Bekasi. Karena kan kalau dari kemajuan memang kita udah cukup megah, cukup maju sih, Bang ya. Oke. Terkait dengan evaluasi untuk polusi, kita sudah membahas yaitu Kota Bekasi harus memiliki mesin uji emisi. Mesin uji emisi itu ada di dinas perhubungan, ya kan? Kemarin kita sudah evaluasi, ternyata dari Dishub ini belum memiliki mesin uji emisi, ya kan? Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami, sehingga kita mendorong supaya kedepannya pemerintah Bekasi untuk kita bisa mengawasi, ya kan, terkait dengan populasi yang semakin meninggi, ada standarisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain untuk emisi juga kita yaitu lemahnya untuk optimalisasi terkait dengan RTH. Oh ya. Ruang terbuka hijau. Ya kan? Ya. Nah, ini konsen kami. Nah, untuk polusi ini yaitu kita harus punya program kedepannya yaitu penyediaan RTH, ya kan, ruang terbuka hijau, sehingga ada keseimbangan antara jumlah penduduk, polusi yang ada diimbangi oleh alam, sehingga RTH itu menjadi penyeimbang siklus lingkungan, siklus alam. Ini maksudnya tata kelola juga sih ya, tata ruang ya. Tata kelola. Yang tentu saja, Pak, Kota Bekasi ini kan untuk RTH belum optimal. Betul. Ya kan? Ruang terbuka hijau. Terutama kalau kita lihat bahwasanya penduduk di Kota Bekasi ini terdiri dari dua segmen. Pertama segmen perumahan. Kalau segmen perumahan itu kan sudah menjadi kewajiban developer untuk mengadakan ruang terbuka hijau, taman mini ya lah kan? gitu ya. Sehingga siklus ininya seimbang. Tetapi di satu sisi ada pemukiman atau penduduk perkampungan, ya kan? Penduduk perkampungan yang mereka tidak memiliki lahan terbuka, lahan untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat, ya kan? Sehingga kewajiban kami mendorong kepada pemerintah untuk untuk adanya pengadaan lahan yang nanti dijadikan sebagai RTH atau menjadikan sebagai kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Nah, kita untuk terkait dengan payung hukum sudah ada. Payung hukumnya kita mendorong payung hukum yaitu Perda peningkatan dan pencegahan perumahan kumuh di Kota Bekasi, yang salah satu pasalnya babnya tidak lain adalah tentang pengadaan sarana dan prasarana RTH di Kota Bekasi. Di satu sisi sekarang di Pansus 52 sedang membahas juga adalah terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman kawasan, yang itu mendorong supaya lebih kuat lagi bahwasanya
Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi harus secara merata memberikan keadilan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, baik yang tinggal di perumahan ataupun di perkampungan. Ya. Intinya gini, APBD membebaskan tanah di perkampungan. Dari pembebasan tersebut, sebidang tanah tersebut kemudian menjadi alih fungsi Ruang terbuka tadinya, hijau. Iya, ruang terbuka hijau atau menjadi pasos pasum. Pasos? Pasos pasum, Oke. ya kan? Pasos pasum. Ini menarik Itu, sekali ya. Iya. Sebenarnya goalsnya untuk mengurangi polusi, Hmm. kemudian juga mensupport kehidupan yang layak, yang sehat kepada seluruh warga, baik yang berada di perumahan ataupun di perkampungan, kira-kira Iya, gitu iya, ya Bang betul. Alim ya. Oke. Hmm. Nah, kita ngomongin dari tadi nih asik banget Bang. Nah, saya silakan lihat minum itu. Oh ya, terima Kan kasih. saya tuan rumah di sini sekarang. Iya, Masya Allah Mbak. Walaupun Mesti ini, tahu aja nih kita lagi haus. Minum Bang, Ya, minum minum dulu ya. Iya. Ya, Jadi ada lovers, kita tuh bismillahirrahmanirrahim. lagi ada di ruangan podcastnya DPRD Kota Bekasi sebetulnya ya. Tapi karena hari ini dia ada podcast, jadi saya lah pemilik tuan rumahnya Bang. Abang tamu di sini. Walaupun Siap. tadi saya sebenarnya namu di Abang. Oke. Siap. Ini juga disponsori oleh Partai Keadilan Sejahtera, luar Yes. biasa loh. Terima kasih loh Luar Bang. biasa. Sama-sama. Oke, Bang Alim. Kita kan tadi kan ngomongin bagaimana peran partisipasi aktif masyarakat ya dalam melibatkan menjaga lingkungan, Siap. upaya menjaga lingkungan. Tapi kiranya ya Bang, saya pikir bagaimana rusaknya lingkungan hari ini, crowdednya lingkungan ini bukan hanya dari tidak kurangnya pengetahuan atau edukasinya masyarakat, tapi ada juga kok PT-PT gitu ya, ataupun CV-CV ya, yang memang mereka juga tidak punya aware yang cukup terhadap lingkungan. Mereka mindsetnya yang penting untung banyak dan Ya, lain sebagainya. betul. Tapi ada nggak kebijakan ataupun atensi dari lembaga-lembaga kebijakan gitu ya, pemerintah, eksekutif, legislatif mengatur hal ini, Bang? Berbicara ruang lingkup tentang lingkungan ini hampir semua segmen ikut kontribusi, termasuk juga perusahaan-perusahaan. Bahkan yang menjadi pencemaran lingkungan bisa jadi ini adalah salah satu daripada kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada, ya kan? Perusahaan-perusahaan yang ada. Mereka perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan aturan yang ada, ini akan memberikan dampak terhadap lingkungan, terutama dampak limbahnya, ya kan? Limbah B3-nya, cairannya, sehingga ini memberikan satu nilai negatif kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini pemerintah ini harus tegas, ya kan? Harus tegas kepada pengusaha-pengusaha, ya kan? Yang ada di Kota Bekasi. Bukan berarti pemerintah Kota Bekasi itu menutup investor, bahkan membuka seluas-luasnya para investor untuk masuk, datang, hadir di Kota Bekasi, karena ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup baik, ya kan. Di satu sisi, ya kan, di satu sisi pemerintah pun harus memperhatikan akan dampak lingkungan. Andal ya Bang ya. Sehingga apa? Persyaratan ketika satu investor, baik itu developer ataupun pengusaha, ya kan, yang mau mendirikan perusahaan, pabrik dan sebagainya, ini harus memiliki syarat-syarat yang harus ditentukan. Syaratnya apa yang pertama? Syaratnya yang pertama tidak lain adalah IMB, atau yang sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu berubah namanya menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Yang kedua, ya sebelum membangun nih harus ada IMB-nya dulu, PBG-nya dulu, Persetujuan Bangunan Gedung. Yang kedua harus memiliki SLF, ya kan, yaitu sertifikat layak fungsi, yang di dalamnya ini ada melihat kepada dampak lingkungan, seperti feel banjirnya gimana, ya kan. Yang kedua AMDAL-nya, ya kan. Yang ketiga adalah terkait dengan dampak di sekitarnya. Nah, ini pemerintah harus tegas dan harus tetap mengontrol. Dinas mana Bang yang punya fungsi mengontrol hal ini? Ini secara sebenarnya fokus terkait, tapi terkait dengan SLF ini leading sektornya ada di Distaru, ya kan. Oke. Nah, Distaru ini kan akan mengeluarkan SLF
ketika ada rekomendasi misalkan dari DBMSDA, apa dinas dari DBMSDA, yaitu pil banjirnya, Oke. ya kan. Kemudian dari Lalin, lalu lintas ini harus ada dari Dishub. Jadi semua OPD merekomendasikan persetujuan terhadap investor yang mau menanamkan, yaitu mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dari prosesnya sih sebetulnya ada loversnya cukup panjang. Disortir, difilter di sini, difilter di sini, di sini. Seharusnya kan goalsnya sudah bagus ya, karena analisisnya berlapis-lapis. Betul. Tapi dampaknya, Bang Alim ya, Bang ya, kita masyarakat ini mengalami kekeringan, air yang keruh dan lain sebagainya. Artinya kan memang proses yang panjang ini tidak terlalu berdampak secara signifikan ketika Betul. berhadapan dengan pengusaha terkait ataupun developer terkait gitu dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi warning juga Ya. nih di mana titik ketegasannya legislatif gitu loh Bang, di mana? Ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak Oke. terkait dengan pengawasan, ya kan? Nah, pemerintah harus mengawasi operasional pabrik atau perusahaan secara reguler, ya kan? Secara reguler. Di satu sisi kita pun sangat berharap kepada masyarakat ketika terjadi, ya kan? Misalkan satu perusahaan dia ada dampak lingkungan yang bisa merugikan masyarakat, cepat-cepat untuk lapor kepada pemerintah. Nah, jadi diharapkan dua sisinya inilah, pemerintah melakukan pengawasan secara reguler, di satu sisi juga peran aktif dari masyarakat ketika ada dampak lingkungan yang perlu segera untuk ada tindak lanjutkan, ini perlu untuk di follow up dan melaporkan kepada dinas terkait. Tapi sebelumnya Atau udah ada belum kepada Bang? wakil rakyat. Ada belum Bang sebelumnya yang sudah Cukup melaporkan? banyak, kita sudah mengadvokasi di beberapa wilayah, ya kan? Ada berapa kira-kiranya tahun inilah di 2023? Datanya itu mungkin ada di staf Komisi 2, mungkin bisa lebih daripada 20 titik permasalahan yang kita sudah advokasi, kita tindak tegas. Bahkan ada satu di perusahaan, dia dari segi pil banjirnya tidak memenuhi syarat, ya kan? Tidak memenuhi syarat, ya kita lakukan supaya membuat folder atau dia memanfaatkan pasos-pasum, ya kan? Memanfaatkan fasilitas masyarakat, tanah negara, ya kita langsung ada pembongkaran. Nah, kemudian misalkan ada garis padan sungai yang dijadikan bangunan untuk ini biasa UMKM, kita lakukan untuk pembongkaran dan sebagainya. Tapi sebelum ada pembongkaran dan sebagainya, ada tahapan yang harus kita lakukan, ya kan? Seperti itu. Jadi insya Allah kami dari Komisi 2 tegas. Luar biasa sih ya. 2023 aja sudah ada kira-kira 20 titik lah ya. 20 Sudah titik yang kita sudah advokasi. keren banget sih itu. Tangan dulu dong. Komisi 2 nih. Sengketa terkait dengan permasalahan tanah dan sebagainya. Masih ada di Kota Bekasi Bang? Masih ada, ya kan? Kita terkait dengan permasalahan tanah. Saya pikir memang kompleks sih ya, tapi artinya kompleks ini bukan menjadi kita ya udahlah pasrah aja emang begini Bekasi, enggak. Tapi lagi-lagi tadi sampaikan oleh Bang Alim ya, kita memang tugas sebagai pengawas sebagai DPRD, tapi juga butuh juga sinergis dari partisipasi aktif dari masyarakat semuanya. Ya, kita nantikan. Apalagi kekuatan milenial hari ini, sangat berdampak sekali ya Bang untuk perapihan tata kelola, kesadaran di masyarakat juga. Oke. Tentu Mbak, kinerja kita selama 5 tahun yang lalu ini menjadikan evaluasi dan penyemangat untuk meningkatkan lagi. Apalagi saya lanjut lagi nih. Selamat loh. Ya kan? Ya terima kasih. Saya diberikan amanah oleh masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih saya dari PKS. Insya Allah amanah masyarakat kita akan jaga, kita akan perjuangkan, kita akan tingkatkan terkait dengan pelayanan pada masyarakat. Misi berkelanjutan lah intinya. Siap, misi berkelanjutan. Oke, terakhir Bang Alim, apa sih harapan untuk masa depan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bekasi dari Bang Alim? Harapannya Kota Bekasi harus lebih maju, ya kan? Harus lebih maju. Maju dalam arti maju itu kan terdiri dari 4 kata. Ya, M. M-nya itu modern. Oke, siap. Nah, modern. Artinya Kota Bekasi harus modern. Saya pikir sudah siap sih ini Bang. Kan, harus modern. A. Dari berbagai ini. Yang keduanya A.
A itu harus aman. Masyarakatnya harus aman dan nyaman. Jangan takut dibegal. Iya, Ini takut gitu. begini ya Bang ya. Aman, nyaman, dan kewajiban kami sebagai penyelenggara pemerintah sudah kewajiban untuk memberikan keamanan dan kenyamanan Ya. dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, Oke. ya kan? J. Juara. Wah. Nah, Nah ini juara. prestasinya ya Bang ya. Prestasi, juara dalam berbagai hal, juara dalam pelayanan, juara pendidikannya, juara untuk kita infrastrukturnya, juara kita mengorbitkan SDM yang unggul. Oke, Juara. terakhir. U-nya tidak lain adalah unggul. SDM-nya harus unggul karena kemajuan satu bangsa, satu negara, satu wilayah dilihat dari keunggulan SDM. Karena SDM adalah investasi yang terbesar untuk bisa memajukan satu wilayah. Sehingga kewajiban pemerintah harus mencetak SDM yang berprestasi. Luar biasa sekali. Buat tepuk tangan dulu dong untuk Bang Alim. Oke Bang Alim, terima kasih udah ngobrol-ngobrol di santai di mana ini ada podcast. Tapi terima kasih juga sudah memberikan saya tempat untuk podcast di sini Bang Alim. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke pemirsa, ada lovers semuanya gitu ya. Tentu saksikan di part selanjutnya obrolan saya bersama Bang Alim lebih eksklusif. Kita akan ngomongin tentang sosial, Siap. budaya dan ekonomian pembangunan di Kota Bekasi. Jadi lovers selalu simak program-program terbaiknya Ada Parlamentaria. Saya Resi Maulida dan narasumber hari ini Bang Alimuddin SPDI MSI. Pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi.